Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. Selamat pagi. Saya Dr. Haji Razman Arif Nasution, SHSG MA PhD Advokat and Counselor di Ran Law Firm, atau yang sehari-hari dipanggil dengan Dr. Ran. Hari ini hari Kamis tanggal 19 Maret 2026. Saya Dr. Ran insya Allah sebentar lagi akan take off menuju kota Sibolga dan seterusnya akan melakukan sholat Idul Fitri di kampung halaman saya. Dan kali ini saya akan speak up dari beberapa isu-isu terkini yang menurut saya pantas saya untuk komentari, baik sebagai seorang praktisi hukum maupun sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Constitution Watch atau Icon Watch. Dan banyak pertanyaan wartawan, media cetak elektronik, dan kawan-kawan yang juga aktivis untuk saya merespon beberapa hal. Pertama, saya sangat-sangat menyesalkan terjadinya penyiraman air keras terhadap seorang aktivis kontras, yaitu saudara Andri Yunus, yang tindakan tersebut menurut saya itu sudah dirancang lebih dulu, sudah didiskusikan lebih dulu, sehingga dari awal melihat jejak rekam jejak dari seorang Andri Yunus, dan beberapa kali kesempatan beliau kritis terhadap satu institusi negara, maka saya menduga pada waktu itu bahwa pelakunya ini patut diduga adalah dari oknum berseragam. Dan ternyata feeling saya benar. Dan ternyata ketika Polda Metro Jaya merilis kemarin, dan rilis juga dari Mabes TNI, dan menyatakan bahwa telah ditemukan 4 orang oknum anggota BAIS dari 2 matra, diantaranya Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Saudara-saudara, saya melihat kasus yang diduga dilakukan 4 oknum dimaksud, dan saya melihat bahwa ini ada dugaan kita aktor yang bermain di balik ini. Dan seolah-olah selalu ada bahasa, jangan sentuh institusi itu. Kalau Anda sentuh, nanti akan berhadapan dengan orang-orang yang nekat, orang-orang yang berani, dan lain sebagainya. Padahal dalam negara demokrasi ini harus kita kesampingkan. Karena kalau institusi satu ada oknumnya yang brutal, maka institusinya harus bertanggung jawab membina anak buahnya dan proses secara hukum. Saya nggak kebayang kalau misalnya itu kemarin terjadi di institusi Polri. Pastilah orang akan ngomong ganti Kapolri. Dan Kapolri menurut pengamatan saya, di kasus Ferdy Sambo beliau minta maaf dengan gentle. Di kasus Teddy Minahasa beliau minta maaf. Banyak hal yang beliau minta maaf. Tapi untuk BAIS hari ini ada 4 orang. Saya berharap Pak Panglima TNI dan atau Kepala BAIS untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada rakyat Indonesia. Inilah yang dalam beberapa kesempatan, saya masih ingat 2 minggu yang lalu kami berdiskusi. Kalau saya katakan, kalau ada keinginan untuk mereformasi institusi penegakan hukum atau institusi lainnya, maka saya katakan institusi Polri, institusi kejaksaan, institusi peradilan, bahkan KPK dan institusi TNI juga perlu melakukan reformasi. Apalagi hari ini kita masih melihat bahwa warga negara, kalau dia berada di sebuah institusi, maka proses peradilannya terkesan kurang transparan. Nanti saya minta kita semua dengan murah hati, mari kita membuka diri,
transparan kepada rakyat. Kalau ada 4 oknum ini bermasalah, maka hukumlah dia dengan terang benderang dan diketahui oleh publik. Saya mendorong kiranya anggota TNI atau apapun namanya, kalau ada pelanggaran hukum yang serius, tidak saja dihukum secara internal, coba diproses dalam proses peradilan pidana umum. Meskipun saya tahu ada kekhususan dalam lembaga ke TNI-an atau lembaga TNI baik darat, laut, dan udara. Kita cinta TNI, kita cinta Polri, kita cinta KPK, kita cinta kejaksaan, kita cinta peradilan, kita cinta Indonesia. Karena saya katakan sekali lagi bahwa di balik semua seragam yang kita punya, dengan berbagai macam latar belakang kita, dengan berbagai intelektualitas yang kita miliki, maka saya selalu mengingatkan the supreme law of the land. Dari semua penegakan hukum, maka rujukannya tertinggi adalah konstitusi itu sendiri. Karena itu saudara, saya mendorong Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Panglima TNI untuk bagaimana bisa ini mengungkap secara transparan siapa di balik dari yang 4 orang ini. Saya kira, saya apresiasi bagaimana cepatnya Polda Metro Jaya bertindak, tentu berkoordinasi dengan Mabes Polri. Ini bukti bahwa Polri kita jago, cepat, cekatan, dan lihai, serta menemukan barang bukti untuk segera ditangkap pelakunya. Demikian, terima kasih, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Indonesia. Saya yakin dan percaya ke depan Indonesia akan lebih baik. Mari kita menghargai perbedaan pendapat. Mari kita menjaga keutuhan sesama anak bangsa. Karena yang memerdekakan bangsa ini adalah nenek moyang kita semua. Kita bukan negara monarki, kita negara demokrasi, maka kita dalam usia yang sudah 80 tahun ini untuk bagaimana kita bisa berkembang lebih maju menuju cita-cita, hasta cita Presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, serta politik luar negeri yang bebas dan aktif dalam kondisi Indonesia dunia yang tidak baik-baik saja. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.